Nah, Bapak Ibu mungkin ada kendala untuk sebelum saya lanjut ke materi ya, kita buka tanya jawab dulu untuk materi yang pertama tentang MEC dan apa kemarin ya? Tentang Microsoft Teams. Mungkin ada kendala mungkin yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan. Saya buka sebelum dimulai ya, saya buka 3 penanya dulu untuk diskusi. Ada di chat tadi ya kayaknya, sebentar. Meeting chat enggak ada. Gimana tadi ada kelihatan pertanyaan tadi? Bu Lucia kayaknya tadi ya? Halo? Iya, Koyan. Nggih. Kenapa Bu? Tadi saya lihat ada pertanyaan tapi enggak ada di sini. Di chat umum ya? Pribadi ya? Di pribadinya kayaknya tadi. Oh, nggih. Bisa langsung aja. Boleh hidupkan kamera. Halo? Oke, halo. Bisa langsung aja pertanyaannya, Bu. Ya langsung kita nggih. Kayaknya sebelum acara dimulai ini ke Wenten membahas tentang mengubah Google Translate nih kepada Google Chrome yang tadi ketinggalan, tidak sempat dengar jelas. Jadi mohon nanti dijelaskan ulang ke Koyan. Oh, nggih. Oh. Baik, itu aja ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi memang sempat diskusi ya tentang pengerjaan Microsoft Educator Center. Itu karena bahasa Inggris, kemarin kan saya sarankan untuk ditranslate ke Google Translate. Nah, tadi sudah ketemu caranya yang lebih praktis, yaitu langsung ditranslate di modulnya. Nah, caranya, tapi Chrome-nya, ya, saya share screen dulu ya. Chrome-nya itu harus sudah kelihatan ya. Nah, kalau seperti saya ini Chrome-nya belum diupdate ya, masih Chrome yang lama. Nah, kalau misalnya sudah diupdate, itu nanti tinggal klik kanan ya, buka kursusnya, salah satu kursus ya. Ini contohnya kursus apa ini? Streamline Efficiency with Office 365 Apps ya. Nah, ini buka saja salah satu modulnya, kemudian klik kanan di tulisannya. Nanti akan muncul ini, Translate to Indonesia. Ini kan bunyinya Translate to English ya. Nah, ini yang ini tidak aktif karena Chrome-nya tidak mendukung. Kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu silakan install Chrome yang baru, yang terbaru. Nanti akan ada Translate to Indonesia. Nanti semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah untuk mengerjakan kursus. Nah, ini Pak Dek Sinar Bau sudah coba, kemudian Pak Adit juga sudah coba. Sudah bisa ya. Coba Pak Yan yang di atas di sebelah tanda bintang itu Pak Yan. Sebelah tanda bintang. Kiri ya, sebelah kiri tanda bintang itu ada, coba itu ya, itu translate itu. Tanda bintang di atas kan ada tanda bintang di YouTube. Ini. Apa putar video? Ini. Nah, sebelahnya. Yang ini ya? Oh ya, translate display. Oh ya. Sebelahnya itu. Ah, coba di sana. Itu dah. Coba cari. Ada enggak itu? Ini udah karena choose another language. Oh, coba. Oh, bisa. Coba ya. Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, cari Indonesia. Translate. Nah, coba ya. Translate. Oh, mau ya? Oh ya, bisa. Makasih Pak Dek ya. Sudah lebih banyak mengekspor ini. Jadi kita belajar bersama ya. Makasih. Jadi kalau misalnya tidak bisa di sini, itu Pak Dek ya. Kalau tidak bisa di sini, karena ini kan Chrome-nya kurang mendukung ya, tidak bisa ini kan dikunci. Itu coba di atas ini di pencarian itu di sebelah bintang ini, diklik. Nah, kemudian klik tanda titik 3 ini, choose another language. Nah, lalu pilih Indonesia ya. Jadi
Jadi bahasa apa saja boleh ternyata ini ya. Kemudian done. Itu pada ya. Nggih, Pak Yan. Nah, Oke, itu kan sudah semua Indonesia pada. dia tadi. Oke, sudah. Nggih. Kita mau bahasa Indonesia. Oke, seperti itu Bu Lucia. Mungkin ada lagi? Nggih, sampun Pak Yan. Sampun, nggih dicoba nggih. Coba nanti. Nggih. Jadi kalau sudah bahasa Indonesia lebih mudah kita mengerjakan kursus ya. Nggih, sukses Pak Baik, Yan. mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak kita lanjut ke materi nggih. Lanjut ke materi yaitu tentang Microsoft Form ya. Oke. Yang share screen lagi, malah tak mati. Sudah kelihatan ya, Pak Adit? Sudah kelihatan ya. Nah, kita masuk ya, caranya seperti biasa ya, seperti biasa kita masuk ke office.com. Nah, office.com ya. Kalau misalnya belum login, nanti diminta login, silakan login dengan akun Office 365-nya. Kemudian ya, kemudian akan muncul seperti ini setelah login. Nah, di sini menu aplikasinya ada di kiri semua ini, ada Word, ada Excel ya. Ada PowerPoint. Nah, untuk menampilkan biar semua muncul, klik yang paling bawah ini. All apps ya, di paling bawah ini. Kalau kita bawa kursor ke sana, ada muncul tulisan all apps ya, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada banyak aplikasi ya, ada kalender, ada kelas notebook, kemudian Excel, Form, OneDrive ya, Stream, PowerPoint ya, semua online ini. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang Forms. Nah, klik ini. Forms ya. Nah, kita tunggu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti ini akan privasi sekali sesuai dengan akun Bapak Ibu. Nah, ini saya akan pakai akun sendiri, maka akan langsung disapa ini. Ya. Welcome to my Microsoft Form. Nah, di sini ada mudah membuat survei, membuat kuis ya, kemudian analisis di Excel. Gitu ya. Nah, klik create a form untuk membuat form atau bisa X dulu, boleh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini my form ya. Di sini my form berarti form kita. Nah, ini beberapa form yang sudah saya pernah buat. Ya, ada matematika kelas 1 ya. Contoh formulir PPDB itu. Nah, ini mengenal pecahan ya. Kalau sudah pernah buat nanti akan tersimpan otomatis dia di sini di my form. Ya, sudah. Nah, sekarang kita coba yang pertama kita membuat survei dulu atau formulir online ya. Misalnya kita buat formulir PPDB gitu misalnya. Nah, caranya di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada new form, yang kedua ada new quiz. Nah, kalau untuk membuat form itu pakai new form atau membuat formulir ya. Nah, untuk membuat quiz pilih new quiz. Nah, kita coba yang membuat formulir dulu. Nah, setelah diklik new form, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kenapa ada itu Bu? Yang materi itu ya kata Mbak Wati nggak usah dikirim. Bu Dewi ya. Mohon dimatikan sudah. Nah, ada question atau pertanyaan ya. Kemudian ada respon di sini. Nah, question ini untuk membuat pertanyaan, kemudian respon nanti udah. Kemudian respon itu hasilnya ya, hasil dari jawaban respon. Nah, di sini untuk yang pertama kita buat judul dulu. Nah, untuk buat judul, klik saja ini untitled form. Nah, ini kita klik. Nah, maka akan muncul dua kolom. Ada ya. Muncul dua kolom. Yang paling atas kita kasih judul misalnya formulir.
ppdb sdn coba itu misalnya. Sudah ada ya. SDN Sukamaju itu misalnya. Nah, ini nama formulirnya nanti ya. Kemudian deskripsinya. Nah, misalnya isikan data dengan benar itu misalnya. Sudah. Nah, kalau mau menambahkan gambar ya, kalau mau menambahkan gambar ada di kanan ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Kita klik saja. Nah, untuk gambar ini bisa dicari secara online atau mau upload bisa, atau lewat OneDrive juga bisa ya. Upload bisa dari komputer, klik saja upload ini, maka akan muncul gambar-gambarnya. Gitu. Kita coba yang set aja ya, saya tidak punya gambar soalnya. ppdb. Nah, maka akan muncul gambar-gambar ya. Ini saya coba dengan online-nya di Bing. Kita ketikkan saja di sini kata kuncinya, kemudian cari search. Misalnya ini. Ini contoh saja ya. Kita klik gambarnya, kemudian add. Nah, maka akan muncul di sini gambarnya. Nanti disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana tampilannya? Nah, untuk melihat tampilan dari form yang kita buat, klik preview ini. Preview, klik. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini karena gambarnya kecil ya, resolusinya kecil ya. Ya, seperti itu. Ini tampilannya bisa, ini tampilan komputer ya. Kalau mau lihat, misalnya dibuka lewat HP, klik mobile, maka tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian back. Nah, untuk tema ini Bapak Ibu bisa memilih tema. Nah, tema dari apa namanya? Formulir kita. Misalnya mau warna apa? Mau isi gambar misalnya. Karena ppdb misalnya saya kasih gambar mobil ini. Nah, boleh ya. Disesuaikan dengan selera ya. Tinggal diklik saja. Itu. Kemudian nah, sekarang lanjut untuk menambahkan pertanyaan. ppdb misalnya yang pertama dibaca apa? Diminta apa? Nama ya. Nah, caranya klik add new ini ya, plus ini. Klik. Nah, maka akan muncul beberapa jenis ya pertanyaan. Misalnya ada choice, jadi kita pilihan ya. Kemudian ada teks untuk meminta jawaban berupa tulisan. Ada rating ya untuk apa namanya? Survei biasanya. Ada berupa tanggal jawabannya ya. Nah, kita minta berupa teks ya, nama ya, teks. Nah, ketik di questionnya itu ganti dengan nama. Titik dua. Nah, nama sudah ya. Nanti jawabannya di sini dalam bentuk karena nama kan nggak perlu panjang ya, jadi ini nggak usah diaktifkan. Yang ini maksudnya long answer ini berarti memerlukan jawaban yang panjang. Karena nama kan singkat aja, nggak usah diaktifkan. Terus require ini, require itu artinya wajib, artinya wajib diisi gitu ya, atau wajib dijawab. Kalau mau diaktifkan tinggal klik saja, maka sudah aktif ya. Jadi wajib dijawab. Kemudian kalau ini, nah lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah nama apa? Misalnya tempat lahir ya. Kita klik teks lagi. Tempat lahir. Lahir sudah. Kalau muncul seperti ini, go it saja. Ini wajib juga. Lalu apa? Add lagi ya, add lagi. Add. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir ya. Karena berupa tanggal, kita pilih date. Kita klik date. Di tanggal lahir. Nah, sudah declare. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ya, ini contoh seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau tambah section, nah ini kan yang pertama data siswa ya. Misalnya yang kedua adalah data orang tua misalnya. Nah, kita klik add, nah, add new. Kemudian di tanda segitiga ke bawah ini, ya, segitiga terbalik ya, klik. Kemudian cari section, nah paling bawah. Section itu artinya bagian ya, menambah bagian.
klik. Nah, maka section 2 ini section 1. Kita coba tambah satu pertanyaan ya. Misalnya ini data orang 2. Coba yang di atas kita tambah ini. Section 1. Nah, di section 1 juga kita bisa tambah data siswa ya. Benar. Data orang tua. Nah, kita tambah pertanyaan ya, add text nama ayah require ya. Kemudian tahun lahir. Nah, ini contoh ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya, sudah isi nomor. Kita coba preview ya, ini preview. Nah, sini akan muncul seperti ini, formulir PPDB. Nah, kemudian data siswa, nama siapa, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, langsung ke kalender ya, kayak kalender dia dipilih nanti tahunnya di sini. Kemudian akan muncul next ke section kedua. Ini data siswa ya, sudah. Next. Discussion required. Ya, karena wajib harus diisi dulu ya. Nah, misalnya Gebrana, akhirnya ini contoh ya, misalnya tanggal ini harus, karena wajib harus diisi baru bisa lanjut ya. Next. Ayah siapa? Made, tahun lahir 1985. Nah, baru di submit. Nah, ini sudah terkirim ya. Kita lihat sekarang di respon. Caranya melihat tinggal back. Di respon. Nah, ini sudah masuk ini. Respon sudah masuk 1 ya. Kalau kita mau lihat di Excel biar lebih lebih lengkap, tinggal open in Excel ini ya. Open in Excel, maka sudah terbuka. Pak Gede Ariase mohon dimatikan mic-nya. Ya. Apa lagi yang hidup ini? Bu Triani. Siap, maaf telat. Oke, mohon dimatikan mic-nya langsung, Bu. Oke. Oh iya. Oke, makasih. Nah, kalau sudah di open in Excel, maka terdownload ya Excel-nya, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Kelihatan Pak De? Jadi siapa yang nama? Nah, ini nama yang ini ya. Ini nama akun kita ini, email kita ya. Kemudian ini nama yang punya data ya. Ini data yang dikirim oleh responden kita. Nama, tempat lahir, ini semua terekam di sini. Itu. Bapak Ibu mau coba isi, saya kirim linknya. Nah, langsung praktek membagikan ya, kita share. Nah, kita share. Gimana cara mengirim formulir yang telah kita buat nih, itu ya. Kita klik share ya, sini. Share ini, share. Nah, di sini sudah ada link ya. Tinggal kita copy. Nah, namun ada pilihan juga sini. Yang klik tanda segitiga ke bawah ini, ada 2 pilihan. Yang sudah tercentang ini kan only people in my organization can respond. Jadi hanya orang-orang yang ada di organisasi kita yang dapat merespon, yaitu yang punya akun guru inovatif, ya. Nah, kalau misalnya kita klik ini, berarti cuma yang punya akun guru inovatif yang bisa menjawab atau mengisi formulir. Tapi kalau misalnya kita pilih yang pertama, anyone with the link can respond, berarti semua orang yang kita klik ini, semua orang yang punya link ini itu dapat mengisi formulir. Seperti itu.
Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya siswa kita tidak punya akun, ya kita pilih yang ini. Ya. Nah, kalau misalnya untuk Bapak Ibu kan sudah semua punya akun, kita pilih yang ini. Kita copy. Nah, kita kirim coba ke chat ya, di chat. Nah, silakan Bapak Ibu coba isi. Ya. Silakan coba diklik, diisi ya. Kalau kita akan tunggu ya gimana respon yang masuk. Bisa diklik langsung ya linknya, Pak Adit. Bisa ya. Coba diisi, kita lihat responnya. Mau nggak masuk? Biasanya kalau belum login, tapi karena Pak Ibu sudah login, jadi nggak perlu login lagi. Kalau misalnya belum login, pasti disuruh login pakai akun guru inovatifnya. Baik, sambil menunggu ya, saya jelaskan lagi untuk share-nya. Jadi tidak hanya link ya, tapi juga bisa pakai barcode ya. Ini di-download kemudian dikirim barcode-nya. Kemudian bisa juga disematkan, misalnya disematkan atau ditempelkan, misalnya ditempelkan di web sekolah, misalnya di blog sekolah itu bisa, atau kirim ke email. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi emailnya ini pakai Outlook ya, email khusus Microsoft ya. Jadi yang punya akun Microsoft atau akun Office 365 itu bisa dikirim email pakai Outlook. Nah, seperti itu yang penting saya kira untuk diketahui ya. Kita kembali. Nah, ini sudah ada 3 respon yang masuk, 4 ya. Jadi otomatis ya seperti Google Formulir ya. Kita coba open. Nah, kita open lagi untuk melihat data terbaru. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, ada Zubaidah, Bu Zubaidah ya. Kok ini namanya Adit Zubaidah? Oh, nama ini ya, nama sekarang ya. Ya. Oke. Ada Sis Yogi ya, Lucia ya. Sudah ya, jadi sudah bisa langsung mengisi, langsung praktek, sudah 7 ya. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa setting ya. Bisa setting beberapa pengaturan. Kita di sebelah share ini ada titik 3 ya. Bapak Ibu klik. Nah, ada menu setting multilingual feedback, dan terms. Bapak Ibu klik setting. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita atur. Yang pertama, siapa saja yang bisa mengisi. Nah, ini kan sudah tadi ya, sama tadi. Cuma kalau misalnya kita pilih only people in my organization, itu bisa kita mau record nama enggak atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak, kalau record nama tadi seperti tadi, nanti namanya itu muncul. Record nama berarti ini. Name yang punya akun itu muncul ya. Kemudian kalau misalnya enggak perlu ya enggak usah. Tapi kalau misalnya pilih yang anyone with the link can respond, itu enggak perlu ini. Jadi enggak akan terekam namanya. Gitu ya. Kemudian ini untuk responnya. Kalau misalnya Bapak Ibu centang accept responsive dan responses ya, berarti ini aktif formulirnya, bisa menerima respon. Bapak Ibu juga bisa setting, misalnya pakai start date, dimulai tanggal berapa gitu. Kemudian end date berakhir tanggal berapa. Jadi bisa disetting waktunya, ya. Kemudian sample question ini karena dia formulir enggak isi ya, enggak isi acak, ini acak maksudnya, acak pertanyaan ya. Sample question, acak pertanyaan. Kalau nanti kita buat quiz, nanti saya tunjukkan ini bisa di setting ya. Kemudian ada customize thank you message. Nah, ini kita klik. Nah, setelah Bapak Ibu isi kan ada thank you ya, thank you seperti itu. Ucapan terima kasih. Bapak Ibu misalnya bisa tambahkan kata-kata sendiri ya. Misalnya terima kasih sudah
mengisi formulir, gitu misalnya. Nah, nanti akan muncul setelah sukses yang mengisi formulir, maka akan muncul kata-kata ini. Bisa disesuaikan. Kemudian notification itu artinya jika sudah berhasil akan dikirim ke email. Nah, cuma yang email dimaksud adalah email email dari akun kita ya, Guru Inovatif. Nah, ada di Outlook. Nah, ini email Microsoft ya, di Outlook ini. Nah, nanti akan dinotifikasi ke sini. Nah, jadi ada inbox-nya. Nah, di sini semua notifikasi nanti akan dikirim ke akun masing-masing, ke email Guru Inovatif masing-masing ya. Itu kalau misalnya perlu, nanti centang saja, berarti yang pertama ini send email receipt to respondent. Jadi setiap yang mengisi dikirimkan email. Atau bisa get email for respond. Untuk notifikasi untuk respon yang lain. Nah, disesuaikan nanti. Kalau perlu misalnya respondennya email, klik saja ini. Sehingga dia tahu bahwa sudah berhasil mengisi formulir. Tapi kalau misalnya dia tidak punya akun, ini tidak akan dikirimi, ya. Tidak akan dikirimi dia. Baik, seperti itu cara settingnya, sederhana ya. Sudah. Sekarang untuk formulir saya rasa cukup ya untuk pengisian formulir. Oh ya, lagi satu ya. Misalnya kita mau ini ntar. Section kita buat pertanyaan bilang ganda ya, coba. Kemudian kita mau drop down. Nah, artinya tidak muncul ya, misalnya pekerjaan orang tua ya, orang tua ini ya. Pekerjaan ayah. Kan biasanya ada banyak pilihan ya, ada petani misalnya, PNS. Nah, untuk menambahkan option itu Bapak Ibu bisa enter atau bisa klik add option ya. PNS apa lagi ya, pedagang misalnya, buruh misalnya. Nah, kalau misalnya seperti ini nanti akan muncul semua ya, kayak soal pilihan ganda ya. Nah, kalau misalnya mau tidak muncul, artinya drop down, Bapak Ibu klik di kanan di sini ya, di kanan require ini ada titik 3 ya, klik pilih drop down. Nah, maka nanti akan muncul tersembunyi dia. Kita coba. Kita coba ya. Next. Nama ya. Pekerjaan. Nah, seperti ini dia. Nah, ini namanya drop down ya. Tani. Lalu kirim. Kalau mau dikirimi, nanti responnya juga bisa menentukan ya, karena kita setting tadi send email. Kalau dia mau, klik ini baru submit. Baik, seperti itu untuk Google formulir membuat formulir online. Mungkin biar nggak terlalu bingung, nanti bisa kita buka. Saya jawab saja langsung ya, khusus untuk Microsoft Form untuk membuat formulir online. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bingung, mungkin bisa saya terlalu cepat mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa angkat tangan. Ya Bu Agung, silakan dibuka mic-nya Bu. Nggih, suksemu Pak Wayan. Dikit yang metaken gede nggih, tadi mungkin sinyal tiang agak jelek. Tadi kan ada nih mengisi data tentang tanggal lahir nih dan otomatis nih kelihatan kayak kalendernya. Gimana caranya nih Pak Wayan biar kelihatan kalendernya langsung? Mungkin tadi sinyalnya jelek niki ketinggalan ya. Niki yang pertama. Di soalnya. Lagi satu niki pertanyaannya. Niki kan misalnya kita sudah buat formulir di Microsoft Form-nya Niki. Jika kita ingin membagikan ke anak-anak gitu, misalnya dia tidak punya akun Microsoft, bisa nih dibagikan Pak Wayan.
misalnya lewat WA atau lewat media yang lain bisa kira-kira. Nggih. Nike manten? Oh nggih, nike Pak Wayan. Oh, iya. Baik. Semua. Langsung saya jawab ya. Untuk yang pertama, ya saya screen lagi, Bu. Untuk yang pertama itu membuat soal yang jawabannya berupa tanggal ya. Nah, kita coba ya Bu ya. Udah kelihatan Pak Dit ya? Nah, kita caranya klik ini Bu, add new. Nah, klik add new. Kemudian cari date. Nah, tanggal ya. Ini date, klik. Nah, misalnya ini kan tanggal lahir ayah tuh misalnya. Nah, ini maka ini sudah nanti jawabannya harus tanggal itu Bu. Itu. Tinggal gitu aja caranya. Ya, coba ya. Kita preview. Nah, misalnya ini Bu, tanggal lahir kan? Tanggal lahir siswa ini. Nah, maka tinggal klik jawabannya di sini. Di jawabannya muncullah tanggalnya, tinggal dipilih. Itu Bu Agung ya. Sudah ya. Kemudian untuk mengirim, bisa enggak ke murid yang tidak punya akun? Bisa. Itu yang saya jelaskan tadi. Ibu cukup share ini, klik share. Kemudian yang send and collect responses ini Ibu pilih yang anyone with the link can respond. Nah, baru di copy ini. Atau mau pakai barcode boleh, pakai disematkan di blog sekolah juga boleh, gitu ya. Tinggal di copy saja. Saya contohkan pakai link, ini copy. Lalu ini yang bisa dikirim ke WA, ke kemanapun, lewat SMS juga bisa. Nah, saya contohkan di chat ini, saya kirim di chat. Nah, ini. Jadi tidak perlu punya akun, bisa jawab. Oh, berarti tinggal copy link kita paste di WA gitu misalnya ya, Pak Wayan. Ya. Tapi ini di setting dulu. Jangan yang ini. Pakai yang anyone with the link can respond. Jadi semua yang punya link bisa mengisi. Gitu. Kalau yang di bawah ini cuma yang punya akun gitu. Oh iya. Itu, Bu. Jadi bisa ya, tinggal setelah dipilih anyone ini, kliklah copy linknya. Gitu Bu. Bisa dipahami Bu ya? Ya, benar penjelasan. Terima kasih Pak Wayan. Semua kali. Oke, mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain lagi? Silakan angkat tangan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, di chat juga nggak ada. Baik. Kalau begitu, saya lanjutkan ke membuat kuisnya ya. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, caranya untuk kembali ke menu utama, caranya klik tulisan forms ini. Klik. Jangan yang di sini ya, tapi yang di sini. Klik. Nah, maka kembali ke beranda, ke halaman utama ya. Nah, tadi formulir yang kita buat tadi itu ini sudah langsung muncul di sini. Formulir PPDB SDN Sukamaju ya. Sudah ada 9 responses. Jadi sudah ada 9 yang mengisi, gitu ya. Nah, sekarang untuk membuat kuis, caranya tidak jauh berbeda dengan membuat form ya. Pak Ibu tinggal klik new quiz. Nah, kemudian judulnya apa? Misalnya soal ulangan matematika kelas berapa? Yang mudah ya, kelas 1 ya. Jawablah, deskripsinya tulis, jawablah, sesuaikan ya. Soal berikut dengan benar itu misalnya. Nah, udah. Kemudian baru kita mulai buat pertanyaan, misalnya kita klik add new ya, add new. Pertama, anak-anak kita suruh memasukkan apa? Misalnya nama ya, nama. Ya. Kemudian karena ini bukan kuis, nggak usah diisi poin ya, kita cukup wajibkan. Nah, kemudian nama, kelas perlu nggak? Kalau perlu tambah lagi add new, add new. Kemudian teks, nah, kelas. Sudah. Nah, setelah identitas, misalnya ini bagian 1. Nah,
Ini kan bagian identitas ya, bagian identitas. Bapak Ibu klik dulu di nama formulirnya, kemudian add new, pilih segitiga terbalik, ada section. Pilih section, di sini section 1 identitas, itu misalnya identitas. Isikan identitasmu, itu misalnya. Maka section 1 kita coba preview. Nah, preview. Soal ulangan matematika kelas 1, jawablah soal berikut dengan benar. Pertama identitas kan, suruhannya isikan identitasmu, nama, kelas, semua wajib ya. Baru bisa lanjut ke bagian kedua. Ya, kita back dulu. Kemudian kita tambahkan section kedua ya. Kita tambah add new, segitiga terbalik, section. Nah, sectionnya adalah soal. Soal apa misalnya? Pilihan ganda. Suruhannya apa? Deskripsinya pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Sesuaikan ya, ini contoh saja. Kemudian klik add new. Karena ini pilihan ganda, berarti pilih choice. Klik. Misalnya berapa? 5 ditambah 3 itu misalnya. Sama dengan titik. Jawabannya berapa ini? 8 ya. Kemudian yang kedua 9, 10, 11 itu misalnya. Itu 23. Berapa ini? Karena kelas 1 3 aja ya. Nah. Ini. Jadi jawabannya soalnya 5 ditambah 3 sama dengan. Nah. Kemudian untuk menambahkan kunci jawaban, ini jawabannya kan 8 ya, yang paling atas. Kita scroll ke sini, di sebelahnya ada 3 tanda. Ada tanda tong sampah, artinya hapus. Kalau kita mau hapus ini, kemudian ada feedback. Ini misalnya kan jawaban yang benar ya. Selamat jawabanmu benar. Kemudian yang ini tanda centang ini berarti menandakan bahwa inilah jawaban yang benar, correct answer, ya. Jadi untuk memilih kunci jawaban dicentang. Nah, yang lain kan salah ya. Nah, ini 9, 10 kan salah. Kita kasih feedback. Misalnya, maaf, jawabanmu salah. Coba lagi, belajar lagi, misalnya. Belajar lagi. Misalnya. Ini yang salah kita semua kasih feedback seperti ini. Nah, di sini ya di tanda kayak pesan ini. Nah, gitu. Kemudian poinnya kita kasih berapa? Karena ini pilihan ganda. Setelah kalau benar kita kasih 1. Ini wajib nggak dikerjakan. Nah, ini terserah ya. Tapi karena ini anak-anak kita kasih wajib saja. Siapa tahu terlewat ya. Nah, kalau multiple answer ini misalnya ada jawaban lebih dari 1. Gitu. Nah, karena saya cuma jawabannya 1, jadi tidak perlu diaktifkan. Kita coba review ya. Nah, ini karena wajib kita kasih sembarang dulu. Next. Nah, seperti ini. Poinnya 1 ya. 5 tambah 3 sama dengan, nah, misalnya salah ya, 9. Submit. View result. Nah, ini akan muncul seperti ini. Maaf, jawabanmu salah, belajar lagi. Gitu ya. Jawaban yang betul ini centang. Ya, dan ini akan muncul di respon juga. Di respon, nah ini sudah muncul 1. Di respon, 1 respon, nah, ini ya 0 ya, salah ya. Gitu. Untuk lihat di Excel juga bisa, tinggal klik open in Excel. Sama ya seperti tadi. Nah, ini sudah muncul ya, total poinnya 0 ya, karena salah tadi. Gitu ya. Kita coba tambah pertanyaan lagi biar lebih dari 1. Misalnya sekarang pengurangan ya. Add kita choice-nya karena kelas 1 ya 10 kurang 6 itu misalnya. Itu 23.
hasilnya berapa ini? 4 ya. 4, 3, 2. Ya, untuk nambahkan optionnya sama ya, add new atau enter langsung. Nah, ini jawabannya kan, ini untuk poinnya otomatis ya. Ketika kita add new, dia mengikuti. Nanti disesuaikan dengan ketentuan Bapak Ibu sesuai dengan bobot soalnya. Misalnya jawabannya adalah 4. Berarti tambah feedbacknya, selamat, jawabanmu, atau tinggal diduplikat sebetulnya. Jawabanmu benar. Centang ini, ya centang, correct answer-nya. Jadi ini kunci jawabannya. Ini kalau salah, maaf, jawabanmu salah. Belajar lagi. Belajar lagi. Kembali copy saja. Taruh di feedback, paste. Itu poinnya 1 ya. Terserah Bapak Ibu sesuaikan dengan bobotnya. 1. Kalau misalnya biar 1 kali ngisi feedback, ini bisa diduplikat ini. Nah, kita klik di soalnya, soal nomor 4 ya. Kita duplikat. Nah, ini caranya. Kita klik ini. Klik. Nah, maka muncul soal kelima. Dan ini sudah langsung isi dia. Nah, sudah langsung isi kan? Nanti disesuaikan saja dengan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Misalnya saya kasih soal lagi berapa ya? 9 kurang 5 misalnya. Jawabnya kan terus sama. 9 kurang 4 misalnya. Jawabannya 5 ya. Sini ada kuncinya 5. Kita 2 adalah. Itu ya. Jadi lebih mudah. Poinnya 1. Seperti itu. Kemudian kita sekarang tambah section lagi. Section ya, tambah section ya, tambah bagian. Caranya klik add new. Klik tanda segitiga terbalik, section. Misalnya soal, karena ini kelas 1, jawaban singkat ya. Jawaban singkat atau isian ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Oke. Ya, misalnya karena ini jawaban singkat, maka kita pilih teks. Teks. Misalnya 4 ditambah 5 sama dengan titik. Apa jawabannya ini? Nah, nanti siswa kan jawab di sini. Nah, kita juga bisa tentukan jawabannya, misalnya kita klik add answer, jawabannya kan 9 ya. Sama seperti Google Formulir ya. Kemudian poinnya berapa? Karena ini isian, kita kasih 2. Ini wajib enggak? Kalau wajib, klik require. Itu ya. Kita coba preview lagi. Nah, misalnya namanya si A, kelas 1, next. Ini jawabannya 8 ya. Ini 4. Ini salah 1 misalnya. Ini 3 dijawab ya. Next. Ini salah juga 8 dijawab misalnya. Nah, kita next. This, ya di settingnya cuma sekali bisa jawab ya. Bentar. Di setting belum diatur ya, setting. Tadi muncul hanya sekali ya bisa jawab ya. Hanya sekali bisa ngirim respon per email gitu. Kita coba ke setting ya. Di setting di sini di segitiga titik 3 di kanan ini, di kanan share, setting seperti tadi ya. Ini. Ya ini karena one respon per person, jadi cuma 1 orang yang per akun cuma 1 kali bisa ngirim gitu. Jangan dicentang. Atau kita pakai anyone with the link can respond aja. Jadi semua yang punya link bisa merespon. Kita coba sekarang. Si A, 1, next. 8, 4, 3 misalnya, next. 8, next, kita submit. Nah, maka sudah bisa. Sudah berhasil ya. Kemudian kita view result, hasilnya. Ini benar, selamat. Ya, tadi muncul langsung selamat.
Ini benar, ini salah. Maaf, jawabanmu salah. Nah, tuh. Ini salah. Correct answer-nya 9 muncul langsung ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bisa nggak soalnya diacak? Nah, bisa ya. Diacak bisa. Kita kembali ke setting untuk mengacak soal. Misalnya untuk ngacak pilihan ganda ya, dan isian. Kita coba ke setting lagi. Kemudian ini juga sama seperti tadi ya. Ini sudah aktif ya. Ini harusnya aktif ini result questionnya. Bentar. Gimana ini? Di sini. Setting. Nggak aktif ya? Apa karena settingan enggak? Harusnya aktif ini. Ini ya, shuffle question ini harusnya. Kemarin saya coba aktif ya. Coba saya restart dulu ya. Saya ulang ya. Kita restart dulu. Yang tadi ini ya, soal ulangan matematika. Question apa? Setting. Nggak aktif ya. Oh iya ya, karena ini isi section ya, karena isi section berarti ini tidak bisa di apa namanya, diacak ya. Baru saya ingat, maaf, karena isi section tidak bisa diacak. Nah, berarti tidak bisa diacak soalnya kalau isi section ya. Kalau misalnya tidak isi section, isi bagian, bisa kita coba ya, kita coba buat baru ini quiz, misalnya soal matematika kelas 2. Langsung saja ya. Multiple choice 10 ditambah 5. 5, 6, 7. Jawabannya adalah 15 maksudnya. 15, 16, 17. Jawabannya adalah 15, misalnya. Poinnya 1, misalnya ya. Kemudian duplikat saja. Nah, 10 kurang 5. Contoh saja ya. 5, 6, 7. Nah, kita coba preview soalnya. Nah, 16, 16, 17, 5, 6, 7 kan gitu ya. 10 tambah 5 itu soal yang pertama. Kemudian pengurangannya soal kedua ya. Kita coba. Kita setting sekarang. Mau nggak muncul ya di setting? Kita klik setting. Nah, mau dia. Shuffle question. Nah, ini. Jadi, kalau mau ngacak soal, kita nggak boleh ngasih section ya, atau bagian. Nah, ini untuk mengacaknya juga ada 2 pilihan. Semua pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Kalau semua berarti semua diacak. Kalau beberapa berarti kasih beberapa sampai berapa yang tidak, yang dikunci, yang enggak diacak. Jadi bisa seperti itu. Saya nama kelas itu enggak diacak, di 1 sampai 2. Baik, seperti itu caranya. Sekarang sudah diacak ya, sudah diacak ini all. Kita coba review. Nah, ini pengurangannya sekarang pertama ya. Tadi kan penjumlahan yang pertama. Baik, seperti itu caranya. Kita lihat tampilan HP. Ya. Untuk setting yang lain sama dengan yang di formulir tadi. Bedanya hanya ini berupa quiz. Kita tinggal menambahkan kunci jawaban dan poin. Itu sih. Baik Bapak Ibu, demikian tentang membuat quiz online dengan Microsoft Formulir. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang kurang jelas misalnya, atau saya kecepatan, atau ada yang ketinggalan, disilakan untuk angkat tangan. Baik, siapa nih?
Bu Limerto ya, Pak Mertoyase, silakan Pak. Swastiastu Pak Wayan. Nggih, Swastiastu, nggih. Mau nanya sedikit. Nggih. Season 1 dan season 2. Section ya. Ya. Gitu untuk penomoran soalnya nih kan 1 nama, 2 kelas. 3 itu kan baru soal. Ya. Bisa nggak di soal itu langsung ke 1 deh? Oh. Ke 3. Itu aja? 2 gini Pak Wayan. Penomoran ya, 1 penomoran, nggih. Ya. Yang kedua, kalau kita misalkan sudah buat soal, apakah soal kita itu bisa dibagi kepada teman yang lain, guru yang lain? Soal guru yang lain. Untuk kolaborasi maksudnya? Iya. Untuk diedit bersama ya? Oh ya. Ya. Kayak di Google Formulir itu. Oke, sekian Pak Wayan, terima kasih. Untuk yang pertama, untuk penomoran, saya screen lagi. Nah, kita coba yang ini ya, yang lebih banyak soalnya yang ini. Kita coba preview ya. Ini kan identitas, nama, kelas. Kita coba preview. Nah, ini memang untuk penomorannya memang sudah sudah otomatis dia bahwa nama ini 1, kemudian kelas ini 2 seperti itu. Nah, untuk kita coba isi. Nah, memang dia begini sistemnya. Jadi untuk penomoran itu dia sesuai dengan jumlah question yang kita buat gitu. Ini enggak ada settingnya ini. Kita coba di setting, enggak ada ya. Memang seperti itu belum ada. Jadi enggak ada settingnya itu. Memang otomatis seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang kolaborasi. Nah, kita cek di share ya, di share. Get as a template, share to. Nah, ini ada 2 pilihan untuk berbagi formulirnya. Yang pertama, kita bisa meng-share template. Jadi soal seperti ini kita bisa share. Kemudian share-nya dengan link. Jadi kita klik ini. Nah, ini. Jadi ini nanti soalnya ini, template soalnya ini bisa dibagi. Tinggal ngopi linknya ini. Kemudian get link to collaborate. Nah, get a link to view and edit. Nah, ini klik. Nah, dengan siapa yang akan kita bagi? Nah, misalnya, jadi tetap ditanyakan kita berkolaborasi itu dengan siapa saja boleh. Gitu. Misalnya yang pertama, user with an Office 365. Jadi hanya semua teman kita yang punya akun Office 365 yang bisa diajak berbagi. Kemudian people within organization can view and edit. Jadi hanya orang-orang yang ada di organisasi kita, misalnya di Guru Inovatif ini, yang punya akun Guru Inovatif saja. Kemudian specific people in my organization, jadi ditentukan ini siapa saja, gitu. Ditentukan orangnya siapa. Kalau misalnya terakhir ya, orangnya siapa saja. Kemudian disesuaikan mau pilih yang mana. Di sini, kalau misalnya ditentukan orangnya, specific people-nya siapa? Misalnya itu ya. Coba ya. Benar. Ini ya, tipe Mertoyase. Nah. People, cuma udah berdua kan? Ini udah berdua, tinggal copy, kasih dah. Kasih di chat. Nah, ini ya. Coba di klik Pak Merta. Itu sudah yang bagi di chat pribadi ya. Itu.
Jadi cuma berdua yang bisa ngedit gitu. Sekarang misalnya mau diubah ke semuanya. Nah, yang punya Office 365 misalnya, atau yang punya akun guru inovatif. Oh, kalau kita ganti ini berarti yang tadi tidak berlaku yang untuk Blimerto ini. Nah, coba kita biar semua bisa edit ya. Copy. Silakan Bapak Ibu dicek. Mana ini? Saya di share di apa namanya? Di chat. Coba dibuka, bisa enggak? Kalau misalnya bisa, coba dibuka link itu. Itu link soal yang tadi yang kita buat ini. Yang matematika kelas 1. Coba Blimerto, coba buka yang di chat saja ya. Yang tadi sudah saya tutup. Sudah saya buka. Bisa? Mau? Bisa diedit? Bisa diedit. Oh ya, itu ya caranya untuk kolaborasi. Baik. Mungkin Terima ada kasih, lagi? Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Merdo. Mungkin yang lain? Ada lagi? Oh di chat. Oh sorry. Pak Adit ya, karena dekat ini biar enggak mendengung ya. Untuk jawaban urean, apakah jawaban siswa harus sama persis atau sistemnya bisa apa nih? Bisa menilai apabila lebih dari satu kata. Apabila kita sudah yang pertama itu ya tentang soal uraian. Nah, apakah harus sama persis? Oke, kita coba nanti. Yang kedua, apabila kita sudah punya pertanyaan pada Word online, apakah ada cara menyalin ke kuis sehingga lebih cepat buat soalnya? Baik. Yang pertama, untuk soal uraian. Nah, ini memang harus sama persis ya, seperti coba yang lebih singkat. Yang kelas 2 ya. Oke. Kalau matematika kan mudah ya, misalnya yang jawaban tulisan ya. Yang tes ya. Jawaban pertanyaan matematika kita coba ya, kita pakai teks. Kemudian misalnya kita soalnya bangun yang mempunyai 4 sisi, itu misalnya sisi yang sama panjang adalah titik. Nah, ini jawabannya apa ini? Sisi yang sama panjang ya, persegi ya. Contoh ya, persegi. Misalnya kita hanya memberikan correct answer-nya, ini poinnya misalnya 2. Tulisannya P-nya besar, kemudian persegi dengan P besar ya. Kita coba, kita preview, kita jawab ya. Gimana hasilnya? Nah, ini salah misalnya. Ini ditulisnya persegi semua kecil. Nah, gimana? Kita coba submit. Kita view result. Nah ini betul ya. Jadi lebih bagus dari Google Formulir ya. Jadi kalau misalnya Google Form kan harus sama persis ya. Tapi ini sudah apa namanya? Walaupun kuncinya kan huruf besar P-nya. Nah ini huruf kecil jawabannya bisa betul ya. Gitu. Cuma mungkin kalau yang terlalu panjang jawabannya misalnya apa? Kita coba lagi. Yang long answer ya. Apa pertanyaannya misalnya? 4. Nah, sebutkan salah satu sifat bangun persegi ya. Bangun persegi. Nah, itu misalnya. Jawabannya apa? Kan mempunyai misalnya 4 sisi yang sama panjang. Kemudian apa lagi? Kita enter saja maka muncul opsi yang kedua. Mempunyai 4 sudut
yang sama besar itu ya. Lagi. Nah, misalnya 2 itu ya. Oke. Kita coba sekarang karena ini sudah lebih panjang ya. Kita coba long answer. Oh, bukan. Itu untuk berupa paragraf ya. Oke, kita preview. Ini tidak wajib ya, bisa dijawab. Oke. Misalnya jawabannya mempunyai dijawab pakai gini, 4 sisi. Itu aja coba ya. Maka salah dia. Gitu. Jadi memang harus identik, tapi kalau huruf besar kecil enggak pengaruh ya. 4 sisi. Nah, kurang panjangnya kan? Sisi sama panjang. Hah? Oh ya, sorry. Coba. Di settingnya belum diatur ya. Oh ini. Oke. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kita ganti 4-nya pakai angka ya. Mau enggak dia? Oh, salah ya. Jadi memang harus identik ya. Itu ya. Mungkin seperti itu Pak Adit. Yang kedua bisa enggak kalau misalnya sudah punya di Word Online, nah bisa nggak langsung di copy. Nah sementara, ini kita coba cari bersama ya Pak Adit. Untuk sementara yang bisa kita lakukan hanya copy paste biasa ya. Karena di sini nggak ada add-on ini. Ada add-on. Coba nanti kita explore bersama Pak Adit. Bisa nggak? Kalau misalnya bisa kan langkah bagusnya ya. Kita bisa kerja lebih cepat gitu ya. Ini enggak ada ini. Kalau misalnya kita sudah punya soal itu misalnya, apa bisa langsung? Kalau di Microsoft Google Formulir kan bisa ya, pakai add-on, bisa langsung. Nah kalau di sini saya belum menemukan ya, coba nanti kita cari bersama-sama. Mudah-mudahan bisa ya. Itu Pak Adit ya. Kita coba cari bersama-sama nanti. Baik, mungkin yang lain ada lagi Pak Adit? Udah ya. Baik, terima kasih Pak Adit. Ini apa ini? Ada baru. Pak Murtiyase masih bertanya ya? Ada pertanyaan lagi? Oh ya. Masih angkat tangan soalnya. Matikan ini resennya. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Cukup jelas ya? Atau saya kecepatan ini? Baik, mungkin ini ada lagi Mbak Triani. Bentar. Tolong nanti kirim. Oh ya, nanti dikirim, ini sudah saya rekam ya. Sudah saya rekam. Nanti saya kirim. Tinggal kita sebenarnya tunggu beberapa menit ya. Nanti otomatis ada di webinar. Gitu ya. Nanti terhubung dengan Microsoft Stream. Gitu ya. Jadi dicek saja. Tapi misalnya kalau susah masuk, nanti saya upload juga di YouTube ya, biar lebih gampang. Baik, ada lagi? Buat Riania, jadi nanti ada rekamannya. Sudah ya? Kalau sudah, berarti saya lanjutkan ke OneDrive ya, biar cepat. Ini sudah 1 jam 40 menit kita webinar ya. Baik, kita lanjut ke OneDrive. Nah, selain Forms, salah satu kelebihan kita, jadi Bapak Ibu sebenarnya sangat beruntung sekali ikut diseminasi ini ya, karena dapat satu penyimpanan online yang namanya OneDrive ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di office.com ya. Jadi di sini menu utamanya, web utamanya ya, office.com. Bapak Ibu cari OneDrive ini. Kelihatan ya, OneDrive, Bapak Ibu klik. Nah ini adalah seperti saya ibaratkan seperti flash disk online ya. Nah kalau Google Drive itu kan 15 GB ya. Nah kalau ini menurut informasi Pak Yuce itu
sampai 5.000 giga atau 5 tera. 5 tera. Kapasitasnya sampai 5 tera. Cuma kita nggak bisa cek di sini. Kita coba-coba cek, nggak bisa. Tapi informasinya dari master trainernya ini sampai 5.000 giga atau 5 tera. Jadi besar ya. Satu akun itu Bapak Ibu sudah punya 5.000 tera ya. Jadi yang mau nyimpen film aman di sini gitu ya. Film apa ini aman di sini gitu ya. Kalau laptopnya sudah penuh bisa dipindahkan. Hanya ya, mohon akun dan passwordnya diingat, jangan sampai lupa. Kalau lupa passwordnya ya hilang juga gitu ya. Jadi harus diingat. Baik, jadi ini setelah kita klik OneDrive akan muncul seperti ini. Jadi langsung nama Bapak Ibu muncul ya sesuai akunnya. Kemudian di My File, nah di sini Bapak Ibu bisa upload. Nah, seperti ini saya sudah upload 1 folder dan 2 dokumen yang saya coba-coba. Nah, seperti itu ya. Cara menguploadnya, Bapak Ibu tinggal upload ya, klik upload ini. Nah, klik upload, mau upload file atau folder. Kalau file berarti satu-satu seperti ini misalnya. Kalau folder berarti nama folder dan semua isinya terupload. Ya. Nah, namun biar rapi ya, ini kan enggak rapi ya. Misalnya kita klik new dulu. Bapak Ibu buat folder dulu ya, klik folder. Nah, kasih nama misalnya contoh diseminasi. Diseminasi. Ya, create. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah muncul. Contoh diseminasi. Nah, Bapak Ibu buka sekarang, klik 2 kali. Nah, buka muncul foldernya. Masih kosong ya. Bapak Ibu upload di sini. Upload. Nah, files. Saya mau upload file misalnya. Misalnya saya upload di desktop ya. TOT. Mana itu? Mana ada? TOT. Dari saya contohkan sembarang aja ya, ini foldernya saya lupa. Misalnya ini arsip uji coba itu misalnya, ya. Jadi aku pilih filenya, kemudian open. Ini sudah ya, sudah. Jadi progresnya ada di sini ya. Kita ulang lagi sekali ya. Kita klik upload files, cari filenya. Misalnya ini ya. Pilih filenya, kemudian open. Jadi progresnya ada di sini. Nah, ini. Nah, ini sudah terupload nih. Uploaded one item ya, sudah terupload nih. Gitu ya. Kita buka. Caranya buka tinggal seperti biasa ya, tinggal diklik. Nah, terbuka tadi ya. Ya. Itu kalau upload folder gimana? Nah, tinggal upload saja. Klik upload, pilih folder. Nah, misalnya kita, nah ini soal PPKN. Kita klik upload. Nah, 2 file di dalamnya ya. Kita upload saja. Ini progresnya. Nah, sudah upload, sudah terupload. Udah mau. Oh ya. Mohon maaf Bapak Ibu tadi mungkin jaringan error ya.
Nah, saya ulang satu file, misalnya arsip uji coba ini, kita share. Kita klik centang di lingkarannya. Hah? Oh ya, sorry. Sudah nih. Oh, masih proses kayaknya. Kita klik di lingkaran kecil ini, biar centang ya. File mana yang mau di-share. Kemudian klik share. Kita tunggu. Nah, pilih lagi, kita mau share ke siapa saja gitu ya. Misalnya ke anyone with the link, berarti semua orang yang punya link bisa mengakses. Kemudian apakah people in Guru Inovatif yang hanya bisa mengakses, atau people with existing access, atau orang yang pernah buka, atau dengan specific people, dengan orang-orang yang tertentu saja. Kemudian link ini boleh nggak yang akses itu ngedit? Nah, kalau misalnya boleh, allow editing, berarti bisa diedit, gitu ya. Berarti file kita bisa diedit. Kemudian klik apply. Nah, kalau ini saya nggak izinkan ya, cuma saya yang bisa edit, tapi with Guru Inovatif, berarti ke Bapak Ibu ya. Kemudian apply. Copy link. Nah, berarti link inilah yang akan dikirim ke Bapak Ibu. Ini isinya apa ya? Saya coba buka dulu. Dicoba apa ini? Oh, ini dicoba pakai Zoom dulu ya. Oke. Nggak apa-apa, saya share ya. Saya share ke chat. Nah, coba diklik. Kira-kira bisa nggak dibuka? Itu cara share-nya ya. Kalau misalnya bisa, balas di chat bisa ya. Nah, kemudian copy link sudah. Download, untuk download misalnya file sudah kita upload, terus laptop kita kena virus ya, filenya hilang gitu ya, yang di laptop ya. Tapi kita sudah nyimpan di sini di OneDrive. Nah, kita mau download lagi. Nah, tinggal diklik saja yang mau di-download seperti tadi, kemudian klik download. Nah, maka ter-download di bawahnya. Ya. Maka aman file ya. Ini sudah ter-download. Bisa kita simpan lagi di laptop gitu ya. Sudah. Kemudian untuk menghapus ya, misalnya kita file ini nggak penting, kita tinggal delete saja. Untuk merename ya, ganti nama ya gitu. Untuk memindahkan juga, mau pindahkan ke folder yang lain, klik move to ya. Seperti itu. Nah, sudah. Cara upload sudah, cara ini sudah, cara berbagi sudah ya. Nah, di sini misalnya saya buat online. Nah. Ya, sudah kembali Bapak Ibu ya. Udah kelihatan nih? Enggak.
Udah dengar? Belum? Oh, telat. Oh ya, karena sinyal ya tadi. Ya. Lanjut ya. Kita mau edit ini. Yang sudah kita upload ini, kita edit ya. Asik uji coba. Nah. Nah, kita edit. Misalnya, itu Bapak Ibu, misalnya kita kasih di data tengah, nah, gambar, atau nah itu sama seperti Word biasa ya. Nah ini kita tidak kita buka lagi. Kita tunggu. Nah, sudah. Nah, ini sudah otomatis tersimpan. Sudah, saya tidak ada nyimpan tadi ya. Oke, ini real time juga ya. Itu. Nah, kalau misalnya buat baru, langsung ketik di sini bisa. Word atau form from Excel, jadi bisa juga, atau PowerPoint juga bisa. Saya contohkan yang PowerPoint ya, boleh klik. Nah. Sinyalnya agak lambat ya, kita ulang. Klik PowerPoint. Ya, sudah proses. Nah, ini PowerPoint online di OneDrive ini tidak perlu takut ketinggalan materi ya. Jadi tinggal dibuka, asalkan ada sinyal itu bisa diakses. Kita tutup. Sekarang sinyal. Sinyal loh. Oh. Ini semua nih udah pakai Telkomsel. Oh. Siap. Nah, ini sudah ya, sudah mau. Saya contohkan yang Microsoft Word dokumen ya. Kita klik. Resume ya. Kita kontrol ini atas tengah judulnya resume kegiatan diseminasi. Itu misalnya kemudian rata kiri kanan yang pertama materi
7 kan? MPC dan Microsoft Teams. Misalnya. Jadi ini otomatis tersimpan ya, tidak perlu kita simpan, otomatis tersimpan. Kita coba kita close saja. Ini sudah save ya. Kita buka lagi. Jadi tersimpan di sini ya, di folder di mana kita klik new, di sana tersimpan. Ini saya lupa ngasih nama ya. Namanya sudah tersimpan ya. Nah, biar tidak bingung yang mana filenya tadi gitu ya. Klik saja di sini. Di sini bagian kiri bisa. Nah, ini rename, klik, maka akan muncul seperti itu. Klik, ketik dah laporan diseminasi. Masih proses ya, ini rename. Nah, laporan diseminasi ini dia. Kelihatan Pak Adit? Baik, seperti itu. Jadi yang lain juga sama ya untuk Office Online-nya. Jadi intinya file-file yang Bapak Ibu upload itu bisa diedit secara online. Biar nggak takut nanti hilang datanya langsung. Karena ini otomatis tersimpan, bisa. Baik, untuk OneDrive dan Office Online, saya intinya disilakan. Silakan angkat tangan. Kalau malu, misalnya malu bertanya langsung, bisa di chat ya. Tapi kalau memang tidak praktek, karena saya yakin Bapak Ibu kalau sudah terbiasa dengan Google Drive pasti sudah bisa gitu ya. Cuma kalau Google Drive jadi satu per akun ya, per akun. Jadi Bapak Ibu sudah punya penyimpanan online itu dengan kapasitas 5.000 GB khusus untuk pendidikan. Jadi ya, khusus untuk akun Bapak Ibu, untuk akun guru inovatif ya. Itu. Pak Dek Sinar Bau. Halo? Oh, terdengar Pak ya? Iya. Oh ya, berarti Oke, Mas. Siap-siap. Silakan cek di Teams, cari di kelas di tugas D2. Nah, D2. Nih, tugas D2 ya Bapak Ibu
wajib membuat Bapak Ibu bisa membuatnya. Kemudian soal online sesuai dengan kelas dan mapel yang diajarkan. Misalnya mengajar kelas 5 tema linknya ya, di share link ya, lupa saya tambahkan. Nah, cara mengumpulnya saya tambahkan dulu ya biar mumpung ingat. Dikirim Nah, Sengenah nih, saya screen dulu. Ulang-ulang ya. Saya akan ingatkan tentang tugas yang harus dikirim untuk tugas pertemuan kedua. Jadi tidak harus hari ini ya, sampai tanggal 12. Bapak Ibu masuk kelas, kemudian jadi setiap peserta itu wajib mengumpulkan 2 formulir. Yang pertama formulir link form ya, link formulir. Di-share berarti ya, di-share. Mengumpulkan tugas, nah bisa ditonton di sana. Saya contohkan satu ya, tapi tampilannya akan sedikit berbeda ya. Bapak Ibu cara mengirim file ya, di post file itu ada kelas notebook, klik, kita tunggu ya. Nah ini karena dari tonton jadi ya. Baik, ada yang chat. Nah. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, sesi akhiri sebentar. Untuk survei saya bagikan di D2 ini ya. Sudah ada di survei sebenarnya. Coba ya, karena ini sama linknya dengan kemarin, bisa nggak diisi? Coba. Ya. Cek. Nah, rhythmnya sebentar, saya cek dulu. Silakan Bapak Ibu isi survei dulu ya. Untuk rhythmnya saya cek dulu apakah sudah ada. Rhythm code. Belum diisi. Nah, untuk rhythm code ini saya belum dikirimi oleh ini yang pertemuan pertama belum kendala dalam mengisi rhythm code, silakan saya akan data siapa yang belum mengisi. Karena nanti setelah mengajukan rhythm mengisi rhythm itu nanti dapat sertifikat.
di sana apa namanya, saya perbaharui Rhythm-nya. Karena mungkin ada dari kelas lain yang pakai Rhythm kita gitu. Jadi karena sesuai dengan jumlah peserta, jadi apa penuh. Kemarin ada Bu Gung Sri ya, sudah di riset lagi, sudah bisa. Atau nanti yang merasa belum, nah ini Teams, Microsoft Teams ini kan sudah lengkap sebetulnya, ada menu chat. Jadi chatnya itu tidak hanya untuk apa di kelas ya. Jadi kan otomatis masuk. Baik, mungkin ada yang bertanya, mungkin tadi siapa yang bersuara? Bu Komang? Iya, halo Pak. Tiang Rhythm kodenya belum. Nggih. Tadi kan putus-putus soalnya suaranya Bu Komang. Oh ya, Bu Komang kemarin ya. Nggih. Upload rekamannya. Ya, halo. Nggih. Halo Bu. Nggih. Bu Komang Manik ya. Nggih. Ya, sebentar saya perbaharui lagi Bu. Mungkin ada yang lain yang sudah ya, sudah semua ya. Ini ada juga banyak dari kelas lain ya. Saya ucapkan ya. Siapa ini? Bu Lucia ya. Suaranya Pak Wayan dari tadi agak putus-putus. Nanti hasil rekamannya begitu juga nggih, Napi mau dia bagus nanti hasilnya. Kalau ditonton ulang. Coba nanti kita lihat ya. Tapi kalau misalnya lumayan putus-putus ya nanti tadi. Ada beberapa materi kayaknya ya, dari Pak Wayan yang ada Bu. bisa yang dengar jelas soalnya. Oh ya. Gini aja Bu, saya nanti coba ditonton rekamannya. Kalau misalnya di mana mengalami kesulitan, udah nyari sinyal sampai ke SD 2 Lulan Timur ini sama Pak Adit. Oke. Oke, nanti dia kalau menemui kendala mungkin bisa tanya langsung, nggih. Nanti bisa tanya langsung. Cuma kalau misalnya agak lambat, mohon maklum ya. Nanti kalau malam pasti saya. Pak Wayan. Nggih, sukses Pak Wayan. Bisa. Yang belum meeting, silakan janjian dengan teman-teman yang mau meeting. Bisa juga undang Tiang, call aja langsung. Nanti kalau misalnya saya angkat ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada webinar kita pagi hari ini bisa kita akhiri. Bapak Ibu, kemudian ada Bu Heri Catur ya, dan yang lainnya ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang Saya Pak. Apa kalau kurang jelas, maaf. kelas? Baik di Teams maupun di luar kelas bisa ya. Maaf Pak ya, kalau luar kelas apa ngisi survei juga untuk Pak Wayan? Ya. Oh, maksudnya yang di luar kelas A, kelas C itu maksudnya. Boleh. Nggak apa-apa, kita kan kerjasama Bu, sama-sama belajar. Oh iya. Apa wajib gitu loh?
Tapi usah dengan pendampingnya ya, kalau misalnya ini. Bu Ratna ya, Bu Ratna silakan Bu. Terima kasih. Halo, apa chat ya? Gitu Bu Catur ya, kalau misalnya mau diskusi silakan, nggak apa-apa. Oh gitu, makasih. Dulu ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebagai akhir kata saya ucapkan untuk model nanti saya bagikan. Yang download dulu. Ada motor deh. Oh, deh.